Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar bersama untuk materi kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 tentang bagian-bagian tulang manusia dan fungsinya, serta mencari ide pokok dan membuat cover buku. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa agar kita diberi kemudahan dalam memahami pelajaran. Tujuan belajar kali ini adalah Benny jago bermain bola, menendang. Permainan bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kalian amati gambar ini. Mengapa orang bersepeda kakinya bisa bergerak? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tulang dan otot merupakan alat gerak. Masih ingatkah kalian subtema 1 pembelajaran 1 tentang organ gerak hewan? Ya, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan gerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Manusia tersusun dari berbagai macam tulang. Sekarang, mari kita amati bagian tulang manusia. Tengkorak, rahang bawah, tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, dan tulang betis. Kemudian, tulang pergelangan kaki. Nah, kita sudah mengenal berbagai macam bagian tulang manusia. Tulang-tulang tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Mari kita amati. Tulang pada lengan manusia. Yang pertama ada tulang lengan atas. Fungsinya menjadi penghubung antara gelang bahu dan tulang lengan bawah. Kemudian tulang hasta, fungsinya membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Kemudian tulang pengumpil, fungsinya menyusun lengan bagian bawah serta menghubungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Tulang pergelangan tangan, fungsinya menghubungkan antara tulang tangan dengan tulang lengan bawah. Kemudian tulang telapak tangan, fungsinya menghubungkan antara tulang-tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Tulang pada kaki manusia. Yang pertama, tulang paha. Fungsinya sebagai penyangga tubuh serta menghubungkan tubuh, bagian pinggul, dan lutut. Kemudian
Tulang kering fungsinya sebagai penyangga berat tubuh dan penghubung antara lutut dan pergelangan kaki. Kemudian tulang betis mendukung tulang kering dalam menopang tubuh dan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Tulang tempurung lutut berfungsi membungkus dan melindungi sendi lutut. Tulang pergelangan kaki berfungsi untuk menggerakkan kaki ketika berjalan. Tulang telapak kaki berfungsi sebagai pijakan agar seimbang ketika berjalan. Kemudian, tulang jari kaki membantu tubuh ketika berjalan sehingga tubuh tetap seimbang. Berbagai aktivitas dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya itu tidak terlepas dari karunia Tuhan yang telah memberikan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi bagian-bagian tubuh kita. Sudahkah kamu bersyukur atas semua itu? Bagaimana caramu bersyukur? Ya, dengan cara kita melakukan perbuatan baik dan menjaga kesehatan tubuh kita. Untuk menambah rasa syukur kita, marilah kita membaca kisah inspiratif berikut ini. Penyandang cacat yang sukses. Paragraf 1. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Pada paragraf ini, ide pokok kalimat ada pada kalimat pertama. Paragraf 2. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihi orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya lugas. Pada paragraf ini, ide pokok kalimat ada pada kalimat pertama. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Pada paragraf ketiga ini, ide pokoknya ada pada kalimat pertama. Kemudian, untuk paragraf selanjutnya, paragraf 4, ide pokoknya pun ada di kalimat pertama. Paragraf 5 ada di kalimat pertama. Paragraf 6. Kemudian paragraf 7. Dan paragraf ke-8. Nah, kalian lanjutkan sendiri ya membaca ceritanya. Asik sekali ya aktivitas membaca itu, apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni
depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi, serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, cover harus memenuhi unsur-unsur berikut ini. 1. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Ketiga, terdapat nama penulis. Keempat, terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. 7. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Tugas selanjutnya, membuat gambar untuk cover atau sampul buku. Kamu dapat membuatnya berdasarkan isi bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian memahami semua materi tadi. Setelah belajar, jangan lupa kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Amin. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih yang sudah belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.